Justru kemudian kebodohan yang mendominasi, konyol. Kita lihat di sekitar kita ini, ada sikap-sikap konyol yang itu justru didukung. Gitu ya. Mendapat dukungan yang sangat luas. Baru saja masuk Islam sudah ngeritik para penghafal Quran. Ini juga fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala khatimil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para guru, para asatidzah yang saya muliakan, jamaah Masjid Al-Akhbar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah berikan taufik kepada kita. Allah izinkan kita untuk menjalankan apa yang kita inginkan dan juga diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya taufik. Kita pengen salat subuh di masjid, Allah berikan kemampuan kita untuk salat subuh di masjid. Kita pengen iktikaf, Allah kondisikan diri kita untuk bisa iktikaf. Ini namanya taufik. Mungkin di antara jamaah kita mungkin ada juga tadi malam sudah pengennya nanti besok pagi salat subuh di Masjid Al-Akhbar. Tapi terlambat juga, ya. Udah niat tapi aduh, HP-nya kayaknya kurang keras ininya, apa namanya, deringnya. Di antara kita mungkin ada mau tidur, dah mau niat untuk tahajud, ya, tapi lewat juga. Ya. Ini namanya belum dapat taufik. Ya, mungkin ada sesuatu yang penyebab lain. Ya. Mungkin dosa, seperti yang disampaikan oleh para salafun salih bahwa hurimtu, saya diharamkan untuk tahajud li dzambin wahidin irtakabtuhu. Kayaknya saya tadi malam itu nggak bisa tahajud, kayaknya ada dosa yang aku lakukan. Bukan nyalain HP, apalagi nyalain istri, ya kan? Harus kita cerdas spiritual kita bahwa jangan-jangan ada masalah di kita. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini ingin menyampaikan tentang fitnah akhir zaman. Karena fenomenanya semakin jelas saja bahwa memang mengkhawatirkan. Mengkhawatirkannya bukan mengkhawatirkan dalam masalah materi, ya. Yang mengkhawatirkan itu adalah masa depan agama kita. Maksud saya agama kita masing-masing. Kualitas keagamaan kita yang akan, kalau nggak kita hati-hati, kita akan menjadi korban. Bolehlah orang kehilangan harta. Itu sudah menjadi sunnah imaniyah bahwa Allah akan menguji kita dengan hilangnya atau kurangnya dari harta kita. Walana belwanakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal anfusi amwali wa anfusi wa thamarat. Sudah jadi kepastian bahwa keimanan kita diuji dengan musibah-musibah. Itu sudah keniscayaan, tidak bisa dihindari. Kalau enggak hartanya kadang hilang, kadang rasa takut mendatangi kita, banyak hal.
Itu kata Allah, walana beluwannakum. Sungguh pasti aku akan uji kalian. Dan kita juga dapatkan beberapa ayat tentang memang iman ini akan terus diuji. Ya. Sampai Allah mengetahui kita ini orang yang shadiqun, orang-orang yang benar-benar beriman. Atau bahkan ujian itu sampai menghantarkan kita liyattakhidha minkum syuhada. Sampai ujian itu menghantarkan kita kepada mati syahid. Jadi dari mulai kekurangan harta sampai syahid. Tapi yang tidak boleh terjadi adalah musibah fiddin. Yang hilang itu adalah agama, iman kita. Yang nggak boleh. Yang nggak boleh kena longsor, nggak boleh kena puting beliung, nggak boleh kena apa lagi musibah-musibah itu, tsunami yang menghancurkan iman kita ini nggak boleh. Ini yang kita diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wala taj'al musibatana, nggak pernah dengar hadis ini? Wala taj'al musibatana fi dinina. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan Engkau timpakan musibah itu kepada musibah imani, yang korbannya iman kita, jangan sampai. Nah, ini yang wala taj'al musibatana fi dinina. Gak boleh iman kita runtuh, gak boleh. Iman kita blebek macet, gak boleh. Iman harus tetap kayak gunung yang ditempa apapun dia tetap nggak bergeming. Tapi mudah nggak Pak? Untuk tetap tegak dengan nilai-nilai keimanan tidak mudah. Tidak mudah. Ya. Karena yang kita akan bawa di hadapan Allah ya agama ini, iman ini yang akan menjadikan kita itu bahagia di akhirat atau sengsara di akhirat. Wala taj'al musibatana fi dinina. Kemarin ada teman sakit, ya. Selama ini nggak pernah dia berpikir ke dukun, itu nggak pernah Pak. Ya kan? Paling banter bekam. Paling banter bekam, kalau enggak medis ya alternatif dalam arti berherbal dan sebagainya. Tapi Allah uji sakitnya. Orang sakit bukan kadang ya, banyak orang yang datang dengan ide-idenya ya, dari mulai berobat sontek sampai nyepi, kira-kira gitulah ya. Mas, saya itu cuma ngasih nasihat saja, mbok ya sekali-kali ke orang pinter. Jadi selama ini dokter itu bukan orang pinter. Ya saya ngerti lah Mas, sampai niku apa gitu gini. Tapi ya ini kan masa depan Mas, anak-anak masih kecil juga dan sebagainya. Mbok sekali kan nggak ada salahnya toh dicoba. Gak ada salahnya toh dicoba. Jadi mencoba kemusyrikan. Ini kadang orang nggak bisa bertahan seperti ini. Kadang orang nggak bisa bertahan, apalagi dengan kata-kata orang pinter. Itu sebetulnya dia tuh bukan orang pinter Mas. Dia tuh sebetulnya kiai. Nah, mulai nambah lagi. Bahkan kayaknya dia tuh wali Mas. Nah, mulai itu imannya mulai ya kayak gitu. Masalah kerjaan juga begitu, ya kan. Ya ini kan ya sekali-kalilah nyogok itu sekali-sekali aja gitu. Sekali aja, setelah itu tobatlah gitu. Kondisi sekitar kita kadang menuntut begitu.
Tapi Rasulullah mengatakan wala taj'al musibatana fi dinina, jangan sampai runtuh iman kalian. Jadi memang kita ini hidup di akhir zaman. Di akhir zaman. Bahkan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga tanda-tanda akhir zaman. Rasulullah mengatakan, saya diutus dan antara aku diutus dan hari kiamat itu kahataini. Gitu kan? Kahataini. Antara aku dan hari kiamat itu kahataini, seperti jari telunjuk dan tengah ini. Bukan begini, tapi begini. Ini kan berarti menunjukkan dekat banget ya, dekat. Artinya di akhir zaman itu fitnahnya besar, ujian imannya besar gitu loh. Bukan kemudian sikap kita jadi pasif. Kalau ada berita ini, oh ya memang akhir zaman mas, biarin aja mas. Gitu. Bukan begitu yang diinginkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengabarkan tentang datangnya hari kiamat dengan alamat-alamat tanda-tanda kubro maupun tanda-tanda sugro. Ya. Bukan agar kita kemudian tidak produktif atau memberikan pemakluman kepada kemaksiatan di sekitar kita, atau pemakluman kepada diri kita sendiri yang itu adalah musibah fiddin. Kalau sampai kita memaklumkan kebatilan dahsyat menjadi adidaya, membiarkan kebatilan itu menggerogoti diri kita, itulah musibah fiddin yang sebenarnya, yang kita disuruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak mengalami itu. Jadi tema kita fitnah akhir zaman. Fitnah itu artinya ujian, menguji. Ya, kalau barang tambang itu emas dibakar, ya biar ketahuan ini emas asli atau mas-masan. Dulu waktu kecil bingung saya di Ponorogo itu. Emas itu kalau di Jakarta jadi abang. Bingung saya. Emas lah kuning, dibawa di Jakarta kok jadi abang? Jadi merah. Nah, ini emas diuji dengan dibakar. Jakarta ini juga ujian juga. Salah satu saya ke Jakarta itu karena saya ceritanya jadi ketua panitia peringatan Isra Mi'raj, kalau enggak hijrah di kampung, masih SMA waktu itu, ngasih sambutan. Kayaknya sambutannya itu terlalu semangat ya, sehingga pembicaranya tersinggung. Terus semangat, akhirnya pembicaranya panitianya hebat, semangat. Tapi saya mau nguji dia, kata dia. Orang Indonesia ini kalau belum sampai di Jakarta belum teruji imannya. Wah, nyindir juga nih pembicara nih Pak Yai ini. Akhirnya ke Jakarta. Akhirnya diuji juga di Jakarta nih. Sampai ke Al-Akbar diuji juga, kan? Secara istilah fitnah itu adalah hal-hal yang menyebar di tengah masyarakat, yang membahayakan keamanan atau kehidupan atau keyakinan. Itu fitnah. Bisa sifatnya mengancam materi kita, keamanan kita, atau yang akan menjadi sasaran adalah keimanan kita, keyakinan kita. Kayak tadi itu, ya kan? Semuanya serba wani piro, ya kan? Serba wani piro.
Maka yang terjadi adalah seperti yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina yaday sa'ah fitanan. Sesungguhnya sebelum terjadi hari kiamat itu ada waktu, ada zaman, ada saatnya, yaitu saat fitanan, ada fitnah, bahaya tadi, ya, yang bisa jadi mengancam harta kita, atau juga dia mengancam eksistensi keimanan kita. Artinya kita bisa jadi pribadi yang bukan beriman, parah-parahnya gitu. Misalkan kayak digambarkan Nabi itu, yusbihu rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Lihat di sini Pak, bahayanya fitnah ini, ujian ini yang mengancam akidah ini. Bisa jadi seorang pagi itu sholat subuh di masjid, di shaf ke depan, di depan nih. Tiba-tiba jam 9 dia memberikan sambutan di depan pasukannya, di depan anak buahnya, kemudian dia bilang, agama itu sama kok, semuanya benar. Itu. Menurut Tuhan. Jangan-jangan dengan dia beda Tuhan. Ini kan ucapan kufur. Pagi tadi mukminan datang sholat subuh, jam 9 sudah kafiran, mengucapkan kata-kata kufur. Wong Allah jelas mengatakan inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbalu min. Bahwa agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Dan tidak sekali-kali Allah menerima agama selain Islam. Ya nggak tahu, bisa jadi orang itu dalam tekanan, bisa jadi. Fitnahnya tadi loh. Ya kan? Sampean kalau nggak ngomong gitu tak tembak sampean. Ya. Atau nek sampean nggak begitu, nggak naik pangkat sampean. Dengar-dengar sampean mau jadi direktur apa gitu. Menunjukkan apa? Loyalitas tertentu kepada arah tertentu, ya kan. Ini ujian juga. Sampean kalau nggak ikut-ikutan liberal, sampean nggak dapat komisaris sampean. Jadi Anda harus liberal-liberal lah sekarang ini. Harus waktu kufur-kufur sedikit lah. Agak kufur-kufur sedikit lah. Biar jadi. Ini ujian. Enggak. Naudzubillah. Mengolok-olokkan agama. Baru saja masuk Islam sudah ngeritik para penghafal Quran. Ini juga fitnah. Fitnah. Bagi santri juga fitnah juga ini. Udah sekali-kalinya mau vaksin, suruh selama ini nggak pernah dengar lagu, kan? Mau taat, mau sehat, tapi harus mengorbankan apanya? Hafalannya. Nah, kita lihat tuh banyak orang-orang yang kemudian ucapan-ucapan kufur itu muncul di media-media. Ya, kufur itu bukan berarti kafir, bukan. Ya, kufur itu satu ucapan yang tidak sesuai dengan agama, itu adalah kufur. Nanti bisa sampai kufur itu kufur kharaja minal millah. Perbuatan ucapan kufur itu bisa menjadikan kita keluar dari agama, atau kita terkategorikan orang yang fasik, atau kita terkategorikan orang munafik. Wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Fenomena di mana orang cepat sekali perubahan keimanannya itu. Pagi masih
nampak iman, sore sudah nampak kafir. Ya. Apakah sikapnya, ucapannya, atau naudzubillah sudah memang dari dalamnya. Ini yang semuanya adalah menjadi satu indikasi bahwa ini adalah akhir zaman yang kita harus hati-hati. Tanda-tanda yang lain, inna asyratis saati an yurfa'a ilma wa yathbutul jahal wa yushrabul khamr wa yadharu zina. Ilmu diangkat. Ilmu diangkat. Ilmu diangkat itu bisa jadi matinya ulama adalah ilmu juga itu diangkat. Ya. Tanda-tanda ilmu diangkat adalah orang berilmu nggak dianggap lagi. Orang yang selama ini mendedikasikan untuk ilmu, kemudian sudah nggak dianggap lagi. Banyak profesor yang sudah menyampaikan hasil penelitiannya tapi dicuekin. Kamu juga orang juga, gitu kan? Anda punya kepentingan politik Anda. Padahal dia jujur dengan keilmuannya. Wa yasbutu jahal. Justru kemudian kebodohan yang mendominasi, konyol. Kita lihat di sekitar kita ini, ada sikap-sikap konyol yang itu justru didukung. Gitu ya. Mendapat dukungan yang sangat luas. Ya. Wa yasbutu jahal. Wa yusrabul khamr. Sekarang itu di kota, pernah saya tinggal di Jawa Timur itu, sekarang anak muda itu minum khamr itu kayak minum jus. Jadi minuman keras itu Bu, Pak, jadi diadai plastik. Itu warna-warni. Jadi warnanya kuning, merah gitu. Jadi kayak kita minum sirup. Kayak dia kesannya minum sirup tuh. Jadi nongkrong di atas sepeda motor di pinggir jalan itu jedot gini. Itu bukan sirup itu. Kalau kita ngertinya kan warna kuning, merah itu kan apa itu? Sirup lebaran itu apa? Marjan ya. Saya pikir tuh anak-anak muda itu minum, dalam hati saya, kok udah gede gitu minum sirup ya? Biasanya kalau sirup kan di rumah gitu ada esnya, ini kok sambil. Rupanya itu modus sekarang itu begitu, jualan khamr itu dikasih warna-warna begitu pakai sedotan Pak. Jadi gini, gitu santai gitu. Satpol PP pun nggak tahu kalau itu khamr. Itu nongkrong-nongkrong di jalanan gitu. Ternyata itu adalah investigasinya, ternyata mereka sudah habis sekian, setiap liter itu habis dikonsumsi anak-anak muda itu. Wayat harus zina, dan tersebarnya zina. Fenomena lain yang merisaukan kita Pak, yang disindir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, antalida al amatu rabbataha. Banyak kali sekarang perbuatan durhaka, ya. Menjadikan ibu itu kayak pembantu atau dalam tanda petik kayak budak. Ya, kadang Bu kesini dong, gitu. Kangen sama ibu nih, cucunya pengen sama ibu, gitu, sama mbah, gitu. Ya kan. Lama-lama mbahnya jadi ya babysitter, ya yang masak, yang ngepel, ya jadi pembantunya. Ini Bu titip anak dong sebentar. Titipin anak kan. Ini kalau nanti nangis di Bu kasih susu, ini susunya, ini ininya gitu. Ini mainannya gitu. Ya, hari pertama jadi babysitter. Hari kedua, Bu sekalian ya. Itu kalau nanti nangis atau apa ini popoknya nih kalau ada waktu ini baju anak-anak ini Bu masih kotor nih. Akhirnya hari kedua jadi apa? Tambahin tukang cuci. Ya kan? Genap setahun, ya kan?
Udahlah, ya kan? Bukan jadi orang tua lagi, sudah jadi orang lihatnya bukan neneknya tapi pembantunya. Tiba-tiba suatu saat susu anaknya tumpah. Mantunya, ibu ini nggak punya mata. Ini mahal loh bu susu ini. Ibu sih nggak beli, anak ibu yang kan ibu. Allah, antalida amatu rabbataha. Betapa banyak kemudian ibu-ibu itu berubah menjadi budak dan tuannya adalah anaknya sendiri. Naudzubillah. Wa antara al-hufata al-urata 'alata ri'ashai yatatawaluna fil bunyan. Zaman kata Rasulullah, zaman di mana orang yang dulunya nyeker, punya sendal aja enggak. Hufatal. Nyeker. Kalau kita dulu di kampung kan gitu Pak ya, kecil tuh nyeker, makanya sering kena namanya kena duri. Nah, kalau malam itu ibu kita kadang metani duri di kaki kita, ngeluarkan duri di kaki sampai bernanah-nanah itu kan. Karena mau beli sendal itu dulu bukan hal yang, apalagi sendal swallow. Sendal swallow itu kalau anak kecil atau remaja swallow itu mesti orang yang menengah ke atas, gitu kan. Swallow. Masih ingat Pak ya? Masih ada tuh sudah swallow. Ada ya. Sekarang geletakan di pinggir jalan atau di masjid-masjid tuh, dan biasanya diambil orang. Berangkat ke masjid pakai swallow, pulang nyeker. Wa antaral uratal alata. Banyak orang yang dulu ya Allah, baju susah. Tiba-tiba menjadi kaya mendadak. Dulu kerjaannya di belakang kambing, ngiring kambing ke sana, ngejar unta ke sana, ngiring unta ke sana. Tiba-tiba sekarang beli klub bola, Pak. Sekarang yang punya Manchester City itu dulu bapaknya adalah para penggembala itu. Kaya mendadak mereka. Bahkan Eropa bikin peraturan biar sampai pemain ini kalau dibiarkan ini gajinya nggak karu-karuan, ini dibatasi itu. Karena pemiliknya unlimited, berapa aja saya bayar. Ternyata orang Arab yang punya. Ternyata klub-klub Eropa itu yang bisa menggaji satu pemain dalam sepekan itu 3 miliar satu pekan, Pak. Itu orang Arab yang disindir oleh dulu orang Arab ini, ya Allah, ya kan? Dulu saya pernah ke Saudi, ada anak-anak keturunan lahir di Arab, mualat itu, atau campuran Indonesia Arab itu, nggak jadi warga negara Indonesia, Pak. Sehingga banyak fasilitas Saudi dia nggak bisa menikmati, dia tetap dianggap seperti TKI, gitu. Nggak bisa jadi PNS dan sebagainya. Itu nyalain siapa dia biasanya? Nyalain bapaknya. Kenapa bapaknya disalahin? Waktu dulu ditawari jadi warga negara Saudi nggak mau. Ya karena dulu belum ada minyak, Pak. Mendingan Indonesia macul Mas Yan. Dari Saudi yang dipacul apa? Zaman dulu. Waktu awal-awal pemerintahan Saudi itu kan cuma hanya batu dan pasir, mama jualan pasir. Ya. Maka banyak orang kita yang tinggal di sana belajar, nggak mau jadi diketok pintunya. Kamu mau nggak jadi warga negara Saudi? Nih saya daftar. Nggak mau, Pak. Kalau sekarang, ya kan? Kenapa nggak mau ya? Ngapain masa depan nggak jelas Saudi kayak begini, ya kan? Sekarang nyesel. Dulu mereka kere, tapi sekarang membeli klub-klub besar di Eropa. Bayangkan, 3 miliar tuh bangun masjid
ini selesai ini balang. Ya. Tapi untuk bayari Neymar itu, Pak, bayari Messi, gajinya miliarannya per pekan, ya kan? Mendingan anak kita nggak usah kuliah, wes. Ya, dari mulai ceprot dilatih bola, wes. Ya kan? Nanti kalau sudah remaja, tekan kontrak di Eropa. Ya tatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Dulu di Saudi katanya tidak boleh membangun hotel yang mengalahkan tingginya menara Masjidil Haram. Aturannya begitu. Ya, silahkan hotel ini, hotel itu. Ya kan? Atau pokoknya tidak boleh melebihi tingginya menara Masjidil Haram. Nah, sekarang orang kalau nggak fotonya itu menyertakan Ka'bah dengan apa itu gedung Zam-Zam itu kayaknya itu nggak keren. Ya, kayaknya ini Ka'bah yang mana ya gitu. Ka'bah sekarang itu Ka'bah yang latar belakangnya ada jam yang dibangun. Itu kalau nggak itu nggak puas antum selfie itu. Jangan sebelah sana loh. Kenapa ini harus? Sekarang lebih terkenalnya bukan Ka'bahnya tapi Burjul Zam-Zam. Tingginya udah nggak karu-karuan sudah. Ya tatawaluna fil bunyan. Terus berlomba-lomba tinggi-tinggian gedung, jor-joran. Masalah materi. Termasuk tadi itu beli klub itu juga ya tatawaluna fil bunyan. Kita tafsirkan lebih luas kata-kata ya tatawaluna fil bunyan, bukan sekedar jor-joran bangunan tapi adalah masalah kemewahan, jor-joran sudah. Ya Rabb, padahal di negeri kita banyak saudara-saudara kita muslim ribuan di penjara masih, Pak. Kemarin saya ngobrol dengan orang Palestina, ada sekian ribu anak-anak itu dipenjara oleh Israel. Anak-anak, Pak. Ada orang yang sejak kecil sampai tua itu dipenjara Israel, Pak. Jadi sejak anak-anak sampai umur 50 tahun itu dipenjara Israel. Nah, kalau kita buka dalam fikih zakat modern, zakat muasir, itu rokobah budak itu dikiaskan sekarang itu adalah saudara-saudara kita yang terpenjarakan itu, termasuk tawanan perang, orang muslim yang dipenjara oleh penjajah, jumlahnya ribuan, Pak. Itu yang anak-anak. Bagaimana yang wanita-wanita, ratusan orang wanita dipenjara di Israel sana. Ini kan fenomena yang menunjukkan kebodohan dominan daripada ilmu. Jadi harta yang besar itu bukan untuk kemudian dizakatkan atau kemudian membebaskan saudaranya, tapi untuk membeli sebuah klub bola. Dengan itu dia bangga, tuh milik saya tuh. Lihat Manchester United. Wow. Lihat itu, mana lagi yang di Perancis apa? Oh, itu. Wow. Klub terkaya di Prancis itu yang punya orang Arab pating genah. Arab pating genah. Ya kan nggak genah, Pak. Ya kan maunya apa gitu loh. Yang senang ya perusahaannya. La imana liman la amanatalah. Tanda-tanda akhir zaman itu yang mengancam keimanan kita adalah la imana liman la amanatah. Banyak amanah yang diabaikan begitu saja. Allah. Waladina liman la ahdalah. Orang sekarang sangat gampang belenjani janji, mengkhianati. Dulu profesor yang diundang ke sini, Profesor
pengamat militer tuh Pak, siapa? Dia kan bagus tuh. Salah satu negara mau maju itu ada yang ditakuti katanya. Ini sebuah bangsa itu akan maju kalau dia punya musuh yang dia takuti, sehingga dia terus. Ya kan? Kalau Indonesia itu nggak maju-maju katanya, karena nggak ada yang ditakuti. Termasuk Allah pun nggak takut sama Allah. Wong itu kan jabatan disumpah di atas Quran. hari ini disumpah, besok sudah korupsi. Ya kan? Mulai saya candain, memang sudah nggak layak kalau pejabat Indonesia itu disumpah di bawah Quran. Ya, disumpahnya itu di bawah celurit. Jadi disumpah tuh sampai dikalungin celurit lehernya tuh. Atau kayak Bani Israel, ya, diangkatkan gunung Tur itu mau ditimpakan itu baru dia mau baik itu. Jadi bukan lagi disumpah di bawah Quran, tapi sumpah di bawah gunung. Sampai macam-macam kan. Kalau disumpah demi Allah, kecil. Ini yang kata beliau, negeri kita ini nggak maju-maju. Allah mengatakan, Rasul mengatakan apa? La dina liman la ahdalah. Orang yang pengkhianat begitu itu tidak memiliki agama sebetulnya. Orang yang mengkhianati itu sebenarnya dia tidak punya agama. Mana qadat amanatu rajuli illa nuqida imanuhu. Orang yang berkhianat, idza tumina khana, kalau diberikan amanat kemudian berkhianat, ila nuqida imanuhu. Orang yang berkhianat itu sebetulnya di waktu yang sama nuqida imanuhu, imannya terserabut. Imannya terserabut. Dan semua ini adalah sesuatu yang mudah kita dapatkan di sekitar kita, yang menjadikan kita harus segera berbenah, gitu. Ini panjang. Jam. Oke. Ciri, tanda-tanda kiamat juga perpecahan umat Islam. Ya. Umat Islam semakin sulit disatukan. Semakin sulit disatukan. Satunya diangkat, satunya diinjak. Ya. Umat Islam semakin terbelah-belah dengan upaya, ya, istilah radikalisme ini membelah umat Islam. Akhirnya satu dengan lainnya saling menuduh, saling merasa bukan radikal. Yang radikal no. Ada perkuliahan di kampus Jakarta, Pak. Ada alumni Madinah ambil S2 di sebuah kampus swasta di daerah Ciputat. Nah, dosennya ini tendensius banget dengan alumni Madinah. Di absen kan, fulan, ente lulusan mana? Anu Pak, Madinah Pak. Oh, mulai wajahnya berubah, dosennya mulai tegang. Ente, kamu Madinah juga Pak. Oh, jadi ente nih yang nyebarin bid'ah ya? Yang bilang-bilang orang-orang bid'ah ini kamu ya? Yang dituding bilang, Pak, bukan saya Pak, bukan saya. Dia Pak. Temannya yang sekelas tuh, ini Pak, dia orangnya Pak, bukan saya Pak, katanya. Dia. Jadi umat Islam mencari selamat, mencari kenyamanan dirinya dengan nunggangi saudaranya, Pak. Dengan menyakiti saudara, mengorbankan saudaranya. Seneng kalau saudaranya itu tertuduh radikalisme, tertuduh
terorisme, bahkan ikut menuduh sekalian. Jadi suka dikit-dikit itu Wahabi, dikit-dikit itu ini Wahabi ya Asy'ari. Ini saya amati semakin sulit ya. Padahal masyarakat kita ini nggak ngerti apa itu Asy'ariyah, mana Wahab, apa nama Salafiyah. Tapi di media dimunculkan seperti itu. Bahkan kemudian muncul ungkapan-ungkapan yang bodoh. Ungkapan-ungkapan yang bodoh. Misalkan bodoh tadi Pak. Ciri-ciri radikalisme itu dia berbahasa Arab. Kan repot Pak. Lama-lama nanti sampai takutnya dengan bahasa Arab, nanti kayak Turki dulu Pak, adanya dirubah pakai bahasa Turki. Kan kalau itu teori diterapkan, pengamat itu yang kemudian diamini oleh, kan ke sana berarti rumusannya, berarti umat Islam harus dijauhkan dari bahasa Arab. Kayak ketakutannya si Kamal Atatürk itu. Pokoknya apa-apa yang berbau Arab nggak boleh, Pak. Terus apa yang tertinggal dari kita nih kalau nggak ada bau Arabnya? Sarung ini memang asli Indonesia? Enggak. Sarung ini kebiasaan orang Yaman. Kalau kita kembali ke Indonesia, kita pakai apa, Pak? Kembali ke sejarah Nusantara gitu, pakai apa kita nih? Pakai cawet doang. Itu, pakai cawet. Kemben, kalau perempuan pakai kemben. Kan bodoh, Pak. Itulah yang dikatakan bahwa tasbutul jahal. Nggak nyaman dengan orang yang ada berbau-bau Arabnya tuh nggak nyaman. Bau-bau agama nggak nyaman. Ini kan kebodohan. Dan ada yang senang kalau ada saudaranya yang kemudian digambarkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tafarraqat ummati ala 73 firqah. Umat Islamnya akan terbelah-belah sampai 73 golongan. Nah, ini yang jumlah yang banyak. Dan masing-masing merasa sayalah yang firqah najiyah. Illa wahidah, kecuali satu. Ini bahaya ini. Kecuali satu. Nah, repotnya semua merasa akulah yang satu itu. Yang lainnya masuk 36. Kulluha finnar. Ini repot ini. Repot. Ini fenomena juga kita lihat memprihatinkan, bukan kita senang, memprihatinkan. Apa jadinya nanti anak-anak kita akan tumbuh dengan suasana ukhuwah yang tercabik seperti itu. Ya kan? Ketika saudaranya menang di sana bukan ikut senang tapi meriang di sini. Ya kan? Nanti dengan bahasa macam-macam. Oke, itu fenomena yang demikian nampak ya, menjadikan kita harus melakukan satu yang konkret ya, karena itu akan sampai ke mengancam akidah kita ya. Terus sikap kita bagaimana? Ya jangan putus asa. Pertama adalah sabar, tidak putus asa atas rahmat Allah. Suasana seperti ini kita pertama sabar, ya. Sabar tidak ikut-ikutan terlibat di dalam fitnah tersebut. Ya, sabru. Tapi udah nggak sabar Pak. Iya, tapi bahasa Quran itu nggak ada sabar tuh nggak ada batasnya.
Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, sabarlah. Sabarnya habis, Pak. Memang wataknya enggak sabar. Tapi kata Allah apa? Wasabiru, sabar enggak sabar kudu sabar. Ini zaman fitnah, Pak. Sabar enggak sabar harus sabar. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau kita terprovokasi, rusak semuanya. Nggak boleh mengandalkan otot. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadi ketika Nabi di Mekah itu kan di umat Islam ditekan nih, ya kan, ditekan. Ada yang disiksa, ada digebukin dan sebagainya. Di antara kaum muslimin kan nggak sabar, Pak, ya kan? Langsung nyabut pedang, Pak. Ya, namanya Zubair bin Awam, ya kan, namanya orang emosi itu apa saja dicabut. Apa saja gitu, wes berani aja pokoknya. Tapi ini kan nggak akan menyelesaikan masalah, justru mendatangkan masalah baru. Kita ingin menyelesaikan masalah tanpa masalah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kufu aidakum wa aqimus shalah. Kayak nggak nyambung sebetulnya. Bagaimana menyelesaikan masalah umat Islam ditekan di Mekah itu dengan sholat, Pak. Kufu aidiakum, tahan tangan-tangan kalian, maksudnya jangan pakai kekerasan. Kufu aidiakum wa aqimus shalah. Tapi perbanyak sholat. Perbanyak sholat. Ada masalah-masalah yang itu bisa selesai dengan kita memperbanyak sholat, memperbanyak zikir. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelesaikannya. Rasul dikatakan apa? Wa aqimus sholat. Perbanyak sholat. Perbanyak sholat. Kadang nggak nyambung antara kondisi umat Islam tertekan dengan sholat. Tapi kita disuruh cerdas secara spiritual. Banyak kita masalah, ingat Pak. Kalau kita paksain nih, tambah berantakan. Akhirnya kita harus menepi kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ini kalau saya terusin nih, hawa ini bisa rusak semuanya nih. Masyarakat udah bilang, ente ini ya cemen banget ayam sayur loh. Misalkan gitu ya. Masa laki-laki? Gitu kan, laki-laki dipanasin. Ya laki-laki. Tapi kalau kita ikutin, bubar semuanya. Menepi. Wa aqimus shalah. Serahkan sama Allah. Perbanyak dekat pada Allah. Hawa nafsu ngomong lagi, gimana mau dekat sama Allah? Urusan belum kelar nih. Ya kan Pak? Kadang orang bilang belum bisa ngadap Allah kalau urusannya masih banyak. Padahal banyak masalah yang kelar dengan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nggak boleh putus asa. Seperti orang tadi, ya mau akhir zaman mas, nggak bisa. Kita terus berharap bahwa ini akan berubah. Akan berubah. Karena nggak akan datang itu hari kiamat sebelum kayak misalkan Palestina. Jangan putus asa. Fenomena kan putus asa, Pak. Sejak kecil sampai umur gini kok nggak selesai sih Palestina itu. Beritanya perang, dijajah. Sudahlah, sampai putus asanya, itu mendingan orang Palestina itu pindah saja. Orang Palestina suruh pindah. Ini kan putus asa, Pak. Kita mau nggak misalkan dulu orang Belanda jajah kita, kemudian kita putus asa, udahlah biarin aja Indonesia dia dimiliki Belanda, biar kita makan keju tiap hari. Ini orang ngomong begini ini pejuang atau pecundang, Pak? Pecundang, pengkhianat ini. Ya. Tapi itulah putus asa. Akhirnya ngawur pikirannya. Makanya orang putus asa itu kemudian loncat dari jembatan Suramadu. Nah, ya kan?
Gak boleh putus asa. Terus kita al-mustaqbal hadaddin, bahwa masa depan Islam insya Allah akan cerah ke depan. Kalau bukan saya, mungkin anak saya insya Allah. Yakin itu. Karena Rasulullah mengatakan bahwa la taqumu hatta yuqatilu muslimuna yahuda. Gak akan ada hari kiamat sebelum umat Islam memenangkan peperangan melawan Yahudi. Hatta yaqulu syajar wa hajar, ya Abdullah ya Muslim, hadzal yahud wara'i faqtulhu. Akan datang masa di mana nanti umat Islam perang dengan Yahudi sampai batu dan pepohonan itu menjadi pasukan kita, pendukung kita, sampai bisa mengomong batunya, hai Muslim, hai hamba Allah, nih Yahudi sembunyi di belakangku, faqtulhu, bunuh dia. Ila syajarah gharqad, kecuali pohon gharqad. Makanya orang Yahudi suka nanam gharqad. Mereka lebih yakin kepada agama kita daripada pemulaannya. Mereka lebih yakin kepada hadis daripada umat Islam sendiri ya. Mereka sedang proyeknya menanam pohon gharqad. Karena masa itu akan datang sehingga cicit mereka akan sembunyi di belakang pohon gharqad. Ingat itu. Kitanya malah suruh hijrah sajalah, pindah saja Palestina itu, biar kita nggak membahas Palestina melulu. Terus pindah kemana Pak? Memang ngurus izin tinggal di Saudi gampang. Mau hijrah kemana? Ke Indonesia. Harus jadi dulu baru. Kalau yang hidungnya mancung, wah ente teroris ente. Ya, saya punya mahasiswa dari Palestina itu nangis Pak ke saya. Nangis, ngurus izin tinggal, saya ini kayak penjahat, padahal saya ini mahasiswa di Universitas Islam Syarif Hidayatullah. Saya setiap tahun tuh kayak orang yang paling hina di Indonesia itu. Dihinakan. Saya juga, ya Allah, yes, ginilah kondisi kita begitu. Jadi kalau di Quran itu yang bayar jizyah itu ahli kitab. Sekarang ini yang bayar jizyah itu adalah umat Islam. Di perasaan yang bayar jizyah itu umat Islam. Biar hidupnya aman harus bayar jizyah. Bayar upeti. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, isbiru wasabiru. Wasta'inu bisabri wassalah. Tapi repotnya ya sudah umat Islam susah, masjidnya juga sepi. Malah jangan ke masjid. Jangan ke masjid. Mestinya ayo ke masjid, terus diberikan sarananya, kasih edukasi. Ada gerakan kembali ke masjid, kembali kepada Allah, tobat gitu. Tapi enggak. Kembali pada ajaran Islam. Kita masing-masing membangun kesadaran bahwa Islam adalah solusi. Islam adalah solusi. Wattaqullaha mastata'tum. Ya kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Masa tahajud nggak bisa? Kan tahajud nggak perlu pakai visa. Tahajud nggak perlu pakai dolar, nggak terpengaruh oleh inflasi dolar. Tahajud, baca Quran kan enggak. Amal-amal yang sederhana itu bisa mendatangkan sesuatu yang besar. Kalau emang bisanya itu. Ada orang miskin mau infak nggak bisa, bisanya adalah kerjaannya memberikan manfaat, motong dahan kalau ke jalan. Kalau zaman dulu ya Pak, jalan itu kan kiri kanan pohon ya kadang. Nah itu kerjaannya dia membersihkan jalan itu, dia potong itu dahan-dahan yang mengganggu itu. Ketika Nabi Isra Mi'raj itu melihat orang yang bergembira bahagia di surga. Ditanya Rasulullah, ini orang ini bahagia kayak itu di dunia ngapain? Amalannya apa? Kana gusnun qata'ahu. Dia itu suka motong ranting-ranting yang mengganggu orang berjalan.
Artinya apa? Satu amal soleh yang dia bisa lakukan, dia lakukan. Dan itulah ketika itulah semampunya itulah menjadikan pahala menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang celaka adalah orang bisa melakukan satu perbuatan yang besar tapi tidak melakukannya. Nah, ini yang walaupun nampaknya kalau duit itu gede, tapi itu hanya mungkin 1% dari kemampuan dia. Tapi ada orang yang cuma 50.000 tapi itu sudah hampir 50% dari hartanya. Itu yang Allah menilai yang mana nih? Pengorbanannya dilihat. Bukan besaran nominalnya, tapi sejauh mana pengorbanannya. Kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, yang kita mampu, keluarga kita, diri kita. Kemudian kita hidupkan tadi hidup berjamaah. Man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kata Rasulullah, nanti yang umurnya panjang akan melihat bagaimana terjadi umat Islam ini berbeda-beda, ya, bahkan berpecah belah. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Maka ketika kita mendapatkan suasana seperti itu, jangan emosi, jangan ngawur, jangan ngetik yang sembarangan di Facebook. Tapi apa? Alaikum bisunnati. Cobalah kamu buka Riyadhus Shalihin, ya, yang 2 jilid itu kalau diterjemahkan, yang Arabnya 1 jilid, coba baca di situ sunah-sunah. Kita kerjakan apa yang kita bisa, ya kan? Sunah-sunah yang bisa kita lakukan. Wa khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, ikuti apa yang dilakukan para khulafa'ur rasyidin, Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman bin Affan. Adu 'alaiha bin nawajid. Ya sudah, pegang teguh itu agama itu. Nanti ada saatnya di mana kemudian Allah akan berikan kekuatan sehingga umat Islam akan kembali pada jalurnya. Hidup berjamaah, ya, sesama umat Islam, ya. Jangan mudah terpecah belah. Beda gerakan tangan tahiyat aja sudah masalah, ya kan? Jangan sampai perasaan kita mudah, ya. Lihat saudaranya wudhunya pakai ngusap 3 kali udah nggak nyaman aja ini. Nanti kalau habis susah tanya dalilnya mana, Mas? Aduh. Oh gitu. Kita harus beragama kayak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita. If'al wala haraj. Nabi saya begini, boleh, boleh. Nabi saya begini, boleh. Yassiru wala tu'asiru. Mudahkan, jangan disusah-susahkan. Nah, yang terakhir, setelah kita mencoba untuk mengamankan diri kita, ya, pada batas tertentu, Pak, ya. Tapi nggak boleh terus-terusan juga. Di saat seperti inilah kita justru harus juga keluar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah di antara kalian ada yang memang satu jamaah yang memang konsisten dengan dakwah dan jihad. Dakwah dan jihad. Kan beda-beda kondisi kita, Pak. Ada imannya yang tadi itu kena sakit aja sudah langsung musyrik, gitu kan. Ada yang tidak tersentuh sedikit pun. Emosinya enggak terpengaruh. Dia punya ilmu, dia punya kebijaksanaan. Dia bisa hadir di tengah-tengah masyarakat dan memberikan solusi. Lakukan itu, wal takum minkum. Kalau lihat tafsirnya, wal takum minkum itu bisa jadi 2 maknanya. Hendaklah setiap kalian, ini berarti dakwah itu kewajiban bagi setiap kita. Wal takum minkum, hendaklah
Jadi setiap kalian, jadi kita semua nih. Atau minkum ini sebagian. Jadi artinya kalau kita gabungkan, kewajiban dakwah itu kewajiban kita semuanya, setiap kita. Tetapi berdakwah dengan organisasi dakwah itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Tapi dakwah semampu kita itu fardu ainin. Tapi berdakwah dengan kayak jamaah tabligh itu misalkan, itu fardu kifayah. Berorganisasi, aktif di organisasi dakwah itu fardu kifayah. Masing-masing kesibukannya berbeda, kemampuannya berbeda. Itu kita menemukan kata-kata wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Udah syuruk Pak ya? Pas terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suasana seperti ini, yang banyak orang yang undur diri dari kebaikan kadang kalau fitnah seperti ini. Tapi ada di sana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak perlu risau banget baper. Ya. Kemana-mana ngeluh cerita akhir zaman. Ya. Pokoknya ceramahnya dia spesialis akhir zaman. Ya jangan baper gitulah ya. Maksudnya apa? Rasulullah mengatakan la yazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Enggak, umat Islam ini insyaallah mungkin hari ini enggak baik. Tapi kenapa? Karena selalu akan ada dari umat ini sekelompok orang yang senantiasa dhahirina 'alal haq. Senantiasa enggak takut untuk menyatakan kebenaran. Di saat orang itu pada tiarap, ada orang-orang yang diberikan punya power spiritual dan intelektual yang dia berani mengatakan tidak dengan secara tegas. Walaupun dia harus menanggung risiko itu, tapi dia jalani dengan kemantapan jiwanya. Jangan takut, jangan risau banget, akan selalu ada. La yaduruhum man khalafahum. Orang kelompok seperti ini enggak terusik dengan orang-orang yang mencoba menghalang-halanginya, Pak. Banyak musuhnya tapi dia kayaknya jalaninya santai-santai aja, senyum-senyum, ceramah-ceramah aja. Kalau ngeritik yang ngeritik aja. Ada seperti itu. Yang musuhnya malah gedek gitu. Dia apa-apain ini orang ini? Enggak takut mati apa sih? Seperti dulu penguasa Mu'tazilah itu habis akal menghadapi Imam Ahmad bin Hambal. Di penjara, muridnya datang ke penjara, Pak. Coba bayangkan, pengajiannya pindah ke penjara. Terus piye? Digebukin, bukan ngikuti pemerintah tapi melawan pemerintah. Sampai ngebukin capek kali ya. Akhirnya udah dipenjara dalam rumah aja. Dipenjara dalam rumah, murid-muridnya datang ke rumahnya. Gak susah ngadepi seperti itu, Pak. Digebukin kayak apa Imam Ahmad bin Hambal itu. La yaduruhum man khalafahum wa la yakhdhuluhum man khadalahum. Gak ada yang bisa menghentikan dia. Enggak bisa. Bahkan semboyannya kalau aku di penjara itu adalah tempat aku berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku harus diusir, kata dia, itu adalah berarti rekreasi saya. Kalau sampai mereka bunuh aku, maka itulah jalan aku menuju kesyahidan. Bisa enggak kita seperti itu, Pak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gak bisa ditipu. Udahlah minta maaf lah, pura-pura minta maaf aja gak apa-apa. Tunjukkan bahwa Anda menyesal. Tunjukkan saja, walaupun hati Anda gak apa-apa. Sampai begitu, Pak. Penguasa dolim itu ingin ngerjain pejuang. Nanti diekspos, tuh lihat tuh kan.
Nah, kan ngemis juga di akhirnya kan, minta maaf juga akhirnya kan. Begitu. Tujuannya untuk apa? Menjatuhkan mental umat Islam. Ternyata orang yang tokoh yang ditokohkan ternyata ayam sayur. Terjadi dulu di Mesir, Pak. Kalau Indonesia nggak terjadi. Indonesia itu kan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di Mesir dulu ada tokoh yang dipenjara mau dihukum mati. Kemudian adiknya diminta tolong, udah kamu bilang ke abang kamu minta maaf ke penguasa. Tulis saja tulisan tangan gini, minta maaf selama ini khilaf gitu kan. Saya khilaf nggak sengaja gitu kan. Dimaafkan. Coba kalau tokoh ini menulis seperti itu, kira-kira apa kata dunia? Ya, rupa masuk angin juga ini. Tapi orang seperti ini yang senantiasa nggak bisa dikerjain oleh para orang yang zalim itu, dia mengatakan, saya itu tiap hari minta mati syahid, kata dia. Lah sekarang saya mau dihukum gantung, berarti saya mau syahid. Haram bagi saya untuk berkata bohong dengan tangan saya ini menulis ucapan minta maaf, sedangkan setiap hari saya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Apa enggak malu setiap tasyahud itu loh? Asyhadu alla ilaha illallah, tangan saya senantiasa mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, tiba-tiba kemudian menjadi pecundang. Wahai fulan bin fulan, ratu, raja, saya minta maaf, khilaf, saya salah ngomong, saya salah sikap, mohon maaf sebesar-besarnya. Oh, kata dia nggak mungkin. Dan kemudian Allah bertemu, kemudian dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah syahidan. Syahidan. Demikian Bapak Ibu sekalian, insyaallah apapun yang terjadi di akhir zaman ini, Allah Subhanahu wa taala tetap meminta kita untuk senantiasa istiqomah di jalan agamanya. Insyaallah dengan begitu satu persatu akan berkumpul orang istiqomah, berjuang, insyaallah sampai akan datang kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan datang hari kiamat sebelum umat Islam kembali kepada manhaj an-nubuwah, kembali menjadi lentera bagi alam semesta, menjadi guru bangsa bagi manusia semuanya, seperti di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di zaman khulafa ar-rasyidin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.